Kemudian Mang Feng mulai menjelajah area sekitar. Ia harus hati-hati soalnya ini markas naga luar angkasa. Dan ternyata ada naga luar angkasa yang sedang makan. Buset, gede banget. Mang Feng langsung gemetaran. Ia takut jika dirinya jadi santapan. Bahaya, bos. Beberapa saat kemudian si naga mulai mengantuk. Soalnya ia habis makan banyak. Ia pun tidur. Mang Feng langsung merasakan gempa di sekitarnya. Itu beneran gempa bagi makhluk kecil seperti dirinya. Ngorok dah tuh si naga biru. Gila gede banget. Untung nggak ngiler. Kalau ngiler banjir dah tuh. Karena lapar, Mang Feng menyelinap untuk mendapatkan daging. Soalnya dagingnya terlihat enak. Waduh, mana lapar lagi. Mang Feng jadi ngiler melihat daging tersebut. Tapi ternyata, piringnya terlalu tinggi bagi Mang Feng. Itu tingginya 15 meter. Waduh, nggak bisa makan ini si Mang Feng. Seandainya ada tangga. Tapi di sarang naga seperti ini, kayaknya bakalan nggak tangga. Harus berusaha sendiri. Gimana ya caranya? Mana lapar banget lagi. Si naga yang tidur ternyata ngiler. Dan di dalam ileranya itu ada potongan daging kecil. Potongan itu jatuh ke tanah. Dan ternyata bagi Mang Feng potongan itu gede banget. Itu seukuran setengah badannya. Buset! Mang Feng senang sekali daging itu jatuh. Ia mau berpesta sekarang. Mantap, Pol. Mang Feng pun memakan potongan kecil. Dan memakan terlalu banyak. Sampai akhirnya perutnya membesar. Mang Feng kekenyangan. Tiba-tiba perut Mang Feng terasa sakit. Sakit sekali. Seperti ada yang membakar di perutnya. Mang Feng berusaha menahan rasa sakit itu. Dan tiba-tiba, buset, kenapa ini otot-otot Mang Feng malah membesar? Ada apa ini? Otot Mang Feng tidak terkendali, tubuhnya langsung panas tinggi, Mang Feng sampai mengeluarkan cairan merah di hidungnya. Dan akhirnya, Mang Feng tidak sadarkan diri. Ia tidur dengan kesadaran yang menghilang. Walah, kenapa ini si Mang Feng? Bahaya kalau tidur di situ. Bisa ketahuan naga luar angkasa. Kemudian Mang Feng kembali ke tubuh lebahnya. Di luar rumahnya ada yang memanggil-manggil, sepertinya itu lebah Bi. Mang Feng pun keluar, dan ia melihat banyak lebah bocil yang sedang sekolah. Apaan itu dah? Melihat lebah sekolah rasanya aneh bagi Mang Feng. Mang Feng bertanya kepada lebah Bi. Apa dirinya akan ikut belajar seperti layaknya para lebah kecil itu? Kau memang yang akan belajar, tapi tak tidak dengan mereka. Mereka adalah lebah pekerja yang dididik untuk menjadi pekerja. Dan kau Mang Feng, kau adalah lebah jantan. Kau akan dididik secara khusus olehku, ucap lebah Bie sambil memberikan tongkat kepada Mang Feng. Lebah Mang dan lebah Man memberitahu Mang Feng, supaya dirinya berhati-hati. Soalnya lebah Bie itu kuat sekali, dan ia tidak main-main dalam mengajari seekor lebah. Jadi Mang Feng disuruh berhati-hati, jangan sampai patah tulang. Waduh, mau diapain ini si Mang Feng? Lebah Bie pun sudah bersiap untuk melatih Mang Feng. Ia menyuruh Mang Feng untuk menyerang dirinya. Karena kelamaan Mang Feng pun diserang oleh lebah Bie. Mang Feng menghindar. Lebah Bie menyerang lagi. Dan Mang Feng kembali menghindar. Cepat banget serangannya. Tapi, Mang Feng yang sekarang sudah level tier bintang 1, sudah mengalami peningkatan. Gerakannya jadi lebih cepat. Tapi lebah-lebah bocil cewek pada ngumpul melihat Mang Feng. Mereka malah menyoraki Mang Feng. Lebah Man dan lebah Meng malah kaget dengan perkembangan Mang Feng. Perasaan baru 3 hari dilahirkan. Malahan sudah bisa sekuat ini. Bisa menahan serangan lebah Bie yang level tier bintang 2. Wah, hebat banget Mang Feng. Ayo, Mang Feng. Kau pasti bisa. Teriak lebah Mang dan lebah Meng. Karena diteriaki terus Mang Feng menyerang lebah Bie dengan tongkatnya. Tapi itu mudah dihindari. Mendapatkan serangan dari Mang Feng, lebah Bie malah senang. Ia senang karena Mang Feng cepat sekali tumbuh. Ia jadi tidak sabar melihat perkembangan Mang Feng. Karena Mang Feng semakin hebat, lebah Bie meningkatkan kecepatannya, Mang Feng langsung terkena serangan lebah Bie. Nggak hanya itu, lebah Bie mengeluarkan jurus aliran air surgawi. Wadidaw, udah pakai jurus. Mang Feng langsung kaget mendapatkan jurus seperti itu. Akhirnya Mang Feng tidak kuat. Mang Feng jatuh karena ia terkena serangan berkali-kali. Lebah Bie mengatakan, kalau Mang Feng sudah menjadi kuat. Baru pertama latihan, lebah Bie harus serius untuk melawan Mang. Lebah Bie jadi terkesan. Berkat itu Mang Feng jadi didekati para lebah bocil. Mereka juga dilatih lebah Bie, tapi mereka sudah menyerah duluan soalnya lebah Bie galak. Dipuji banyak lebah Mang Feng jadi kesemsem itu. Ia malah malu-malu kucing. Hei Mang Feng. Ini latihan tahap pertama, sekarang saatnya kau latihan tahap kedua.
ucap Lebah Bi. Lah, Mang Feng kaget. Malahan, ada latihan tahap 2 segala. Kemudian Mang Feng dibawa pergi menuju area permukaan. Di situ ada sapi naga kosmik tier bintang 1. Naga itu adalah peliharaan para naga luar angkasa, yang mana mereka adalah makanan utama para naga. Mang Feng jadi membandingkan naga itu dengan kumbak tanduk. Kayaknya posturnya nggak jauh beda. Kemudian Lebah Bi menjelaskan, kalau latihan tahap 2 ini lumayan susah, jadi Mang Feng harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan untuk latihan ini Mang Feng cukup melihat pertarungan yang akan dilakukan oleh Lebah Mang dan Lebah Meng. Kalian berdua serang langsung sapi kosmik itu. Jangan palingkan matamu. Lihatlah apa yang akan dilakukan Lebah Mang dan Lebah Meng. Kemudian Lebah Mang dan Lebah Meng bersiap untuk melawan sapi kosmik. Mereka langsung meluncur ke arah sapi itu. Dan ternyata, syeda sinar terang menyinari Lebah Mang dan Lebah Meng. Mereka berdua sepertinya melakukan henshin. Dan benar, Lebah Mang langsung berubah menjadi lebah armor. Dan Lebah Meng langsung berubah menjadi lebah magic. Sapi kosmik menyadari ada lebah. Mereka langsung bersiap siaga. Lebah Mang meluncur duluan. Ia akan melawan dengan tombak kerucutnya. Dan itu langsung mengenai sapi kosmik. Satu sapi kosmik tumbang. Satu lagi sapi kosmik menyerang Lebah Meng dengan skill harpon misil. Tapi Lebah Meng mengeluarkan skill purple arrow. Itu skill anak panah yang meluncur tajam. Dua skill itu berbenturan dan meledak. Mang Feng merasa takjub dengan hal itu. Ia merasa kekuatan Lebah Mang dan Meng jadi naik drastis. Lebah Bi menjelaskan, untuk mendapatkan armor power, para lebah harus berkonsentrasi dan harus memberikan sumpah setia kepada Raja Serangga Zerg Warrior. Para serangga yang sudah melakukan sumpah setia kepada Raja Serangga Zerg Warrior, maka ia akan mendapatkan armor yang dapat meningkatkan kekuatannya, sesuai dengan kemampuan skill miliknya. Lah, Mang Feng berpikir, kalau armor itu seperti baju zirah yang diberikan raja kepada jenderalnya, kayaknya seperti itu dah. Mang Feng diberi waktu sampai 3 hari untuk menguasai armor Zerg Warrior. Jika tidak, Mang Feng akan dilatih tahap 1 terus-menerus. Waduh, gaswat. Oh, gak bener.